Ya, mengenai akikah dan kurban. Ini sering ditanyakan tiap tahun ya. Ya mungkin karena otak kita juga sering kebanyakan ketutupan sama pekerjaan kan. Kalau Rizal ketutupan sama sempritan. Jadi saya akan jelaskannya agak lama, nggak apa ya. Kita posisikan dulu akikah dan kurban dalam posisi hukumnya dulu ya. Yang jelas dua syariat ini, perintah ini hukumnya sunat. Itu yang pertama. Jadi akikah itu kan merujuk kepada satu hadis yang disebutkan begini. Kullu ghulami rahinatun, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqah. Setiap anak itu tergadai dengan atau dalam kondisi digadai dengan aqiqah. Tudbahu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Jadi setiap ghulam itu tergadai dengan aqiqah, baru kemudian tidak tergadai ketika setelah itu tudbahu, sembelih, wa tukhlaqu, dicukur, wa yusamma, kemudian diberi nama. Nah, ini penjelasan gadi-gadian pernah saya jelaskan ya. Tergadai itu salah satu yang menjelaskan, ulama menjelaskan ya tadi amal kebaikan anak, amal kebaikan kita tidak tidak nyambung. Amal kebaikan anak tidak bisa kita mendapatkan royalti kebaikan anak, kira-kira gitu ya. Karena akikah kan menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya, bukan diri kita. Kan gitu ya. Jadi akikah itu hukumnya kalau merujuk pada hadis ini sering ditafsirkan. Di hadis itu yang menjadi subjek hukum adalah ghulam. Ghulam itu adalah anak yang belum dewasa. Jadi kira-kira kesunatan akikah itu yang sunah-sunah amat itu adalah ketika ghulam masih belum dewasa. Jadi akikah yang pas itu ya pas anaknya belum dewasa kan gitu. Nah, maka ada yang menafsirkan kalau kemudian dia akikah di dewasa itu ya bukan akikah tapi sedekah. Sedekah tapi memiliki kualitas yang sama. Nah, kualitas yang sama. Jadi kita lakukan dengan aktivitas ibadah yang setara dengan akikah. Ya, bisa dilakukan dengan sedekah. Itu di satu pendapat. Tapi ada yang tidak membatasi, terutama di kalangan di mazhab Syafi'i itu kan tidak membatasi usia. Akikah bisa dilakukan kapan saja, kan gitu ya. Meskipun kita sudah tua, nah, kita tinggal ikut pendapat yang mana. Kalau mau ikut pendapat yang tadi, akikah hanya untuk yang ketika kecil, maka sekarang ketika itu sudah tua, kita lewat akikahnya, ya kita sedekah biasa. Karena yang punya kewajiban untuk akikah adalah orang tua mengakikahi anaknya, bukan diri kita. Jika Anda kalau belum akikah, yang punya kewajiban itu kewajibannya, kesunatannya adalah orang tua mengakikahi Anda. Nah, kalau Anda punya harta, maka kemudian jangan mengakikahi diri Anda dulu, anak Anda dulu, kan gitu. Anak Anda dulu, baru diri Anda. Selesaikan tugas utamanya, baru tugas. Nah, kalau Anda mengakikahi diri Anda, itu membantu orang tua, kan gitu ya. Tapi itu lagi-lagi hukumnya sunnah. Ingat sunnah. Jadi kalau misalkan tidak akikah, jangan merasa berdosa. Tapi kalau kita punya keluangan, kenapa tidak? Jangan sampai ditinggalkan, kan gitu. Nah, sekarang kemudian tentang kurban. Kurban juga hukumnya sunnah. Kurban hukumnya juga sunnah. Ketika kurban itu, apakah ketika berkurban kita boleh
Atau mana yang didahulukan? Ini saya kutip dulu di pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah ataupun dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Karena akikah itu adalah ketika sudah lewat masa kewajibannya ghulam, artinya kalau sudah dewasa itu menjadi setara dengan sedekah, maka sodakoh, ya, sodakoh. Maka kemudian di dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ahmad bin Hambal itu ketika kita kurban ada didorong atau diperbolehkan bahkan untuk menyatukan antara akikah dan kurban. Karena apa tadi? Batasannya ketika setelah lewat usia hulam, maka itu menjadi sedekah. Jadi kita lakukan yang setara dengan akikah, yaitu sedekah. Tapi bentuknya kambing, kira gitu ya, sedekah. Nah, ketika kurban itu kan setara dengan akikah, kan gitu ya. Maka ini bagi orang yang ingin menyatukan itu ikut mazhab ini saja, kan gitu ya. Ikut mazhab ini, mazhabnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan mazhab Hanafi, menyatukan kurban dan akikah dalam satu ibadah. Jadi sedekah disatukan dengan kurban dalam satu ibadah. Ini sama dengan kasus gini. Ini saya jelaskan tentang sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dalam penjelasan boleh dilakukan sholat tahiyatul masjid sendiri, mandiri, ya niat sholat tahiyatul masjid, atau menggabungkan sholat tahiyatul masjid dalam satu aktivitas sholat yang lainnya. Contoh, saya ketika datang ke masjid sholat subuh, saya hanya sholat 2 rakaat fajar, nah, sholat sunat fajar, karena mengejar hadis khairum minad dunya wa ma fiha, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kan gitu ya. Karena ngejar itu saya tidak mengkhususkan sholat tahiyatul masjid, padahal hadis Rasul mengatakan la yajlis inda dukhul masjid hatta hatta sholat rakaatain, jangan duduk di dalam masjid sebelum dia menunaikan sholat 2 rakaat. Itu yang kemudian disebut tahiyatul masjid. Nah, 2 kebaikan. Karena sholat tahiyatul masjid itu sebuah kebaikan, dia melekat sebenarnya dalam ibadah yang lain. Sholat rakaat apapun misalkan, maka kemudian ketika saya sholat sunat fajar di dalamnya 2 rakaat, maka di dalamnya sekaligus sholat tahiyatul masjid. Tidak perlu 4 rakaat, tapi 2 rakaat saya menunaikan sholat fajar, itu di dalamnya sudah ada sholat tahiyatul masjid, meskipun tidak niat tahiyatul masjid. Saya datang terlambat, jamaah sudah mulai, saya nggak sholat apapun, maka saya ketika langsung gabung berjamaah, nggak sholat sunat tahiyatul masjid, maka sholat itu saya langsung sholat itu disebut di dalamnya ada tahiyatul masjid. Nah, sama di kurban. Di kurban ini karena akikahnya itu kewajibannya hanya usia hulam, di atas itu sudah bukan akikah lagi, maka gabungkan ke ke kurban, maka ketika dia kurban di dalamnya sudah masuk akikah. Kan gitu ya. Pokoknya kita niat kurban tapi di dalamnya sudah masuk akikah. Ini pendapat satu ya, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kan gitu.
Tapi mazhab Syafi'i tidak. Nah, sekarang kita mau setia dengan mazhab siapa? Mazhab Syafi'i melihat begini. Kurban itu adalah apa namanya itu? Saya nyebutnya istilahnya fida'un nafsi. Nah, kurban itu adalah tebusan nyawa, tebusan ibadah nafsiyah, ibadah individual. Karena ketika dia melakukan kurban, maka itu terpisah. Sementara akikah beda. Dia bukan fida. Dia bukan semacam tebusan atau apalah yang ibadah yang sifatnya berbeda. Jadi dia jelaskan dulu tentang hakikat kurban. Dia bentuk pengabdian seorang diri kan gitu ya, pengabdian. Kalau akikah kan orang tua yang beda. Ini beda ruang gitu ya, beda ruang gitu. Beda ruang. Maka kemudian kalau menurut mazhab Syafi'i ketika ada kurban dan akikah, maka dahulukan akikah. Karena satu sih sama-sama sunnah muakkad, tapi di akikah itu rohinatun bi'akikah, untuk melepaskan gadeannya itu, kan gitu. Maka nggak bisa digabung antara akikah dan kurban. Yang didahulukan adalah akikah. Jadi kenapa? Ini mengikuti satu definisi yang sebenarnya tentang akikah. Karena dalam akikah itu sebenarnya didorong yang sunnah banget, yang pas itu ya akikah itu pas usia ghulam itu. Maka jangan, kalau punya rezeki sekalian jangan ditunda-tunda sampai tua. Kayaknya kalau sekali selamatan itu berapaan sih? Selamatan yang biasa tasmiyah itu berapa juta sih? Habis nggak 1,5 juta itu habis nggak? Nyampe. Kalau nyampe kan sekalian aja, banyak sekarang kambing akikah itu 1,5 juta, 1,2 juta udah boleh. Mau akikah aja, akikah acaranya acara bagi itu aja. Jangan selamatan yang kan kita sering kebalik, lebih mementingkan selamatannya daripada yang akikahnya. Ya akikah itu kan kadang sunat tapi bagi kita kayak setengah wajib ya. Setengah wajib. Jadi kalau nggak melaksanakan terusnya gimana begitu. Maka kemudian kalau kita mengadakan selamatan, ya dihitung-hitung aja uangnya. Kalau harganya kok bisa buat beli kambing, mending buat akikah dulu. Kan begitu ya. Biar rohinatun bi aqiqatin tuzbah. Kan gitu ya. Tuzbah yuhlak wa yusama. Sudah yang diperintahkan Rasul sudah nyembelih, udah yuhlak, potong rambut, wa yusama, dan juga sudah dikasih nama. Selesai udah. Habis itu mau selamatan mau apa terserah. Kan gitu ya. Jadi dahulukan akikah. Karena di sini akikah yang benar itu hanya terjadi di usia ghulam, bukan sepanjang hayat. Ya namanya kesempatan akikah itu di usia itu, maka dahulukan itu. Tapi kalau kurban kan bisa sepanjang tahun. Bisa sepanjang tahun gitu. Kalau tahun ini nggak bisa tahun depan, bisa tahun depan. Tapi kalau akikah hanya di usia-usia tertentu yang dibatasi oleh waktu. Persoalan kemudian ada ruang toleransi bisa melewati itu kan karena bagian toleransi pendapat saja. Udah nggak apa-apa daripada enggak kan gitu. Tapi sebenarnya harus dikejar dikejar sampai usia anak-anaknya itu ghulam. Karena ghulam itulah definisi anak belum dewasa. Nah, yang terakhir mengenai pertanyaan bagaimana korban urunan? Ya, itu jawabannya adalah itu masih belajar berkorban. Tidak idza, tidak tudza. Sedekah biasa. Jadi nggak apa-apa, dimakan bareng-bareng juga nggak apa-apa. Kan gitu ya? Kan itu bukan korban. Kita ngumpulin belajar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi itu masuk sedekah biasa. Dicacah-cacah, digabung bersama-sama tidak masalah. Nambah jumlah daging.
nggak masalah karena sedekah biasa. Silakan aja. Tapi jangan dibilang ini kurban, jangan. Ini belajar kurban. Nah, jadi pahalanya pun masih dikasih pahala belajar. Belajar kurban, bukan kurban, tapi pahalanya belajar. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua dan kita makin paham dan ibadah kita makin sempurna. Kita akhiri, kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan sekali lagi mengantarkan ilmu kita, dan memang betul-betul hari ini menjadi hari yang majelis ilmu itu menjadi majelis yang khairu min sholatin alfi rakaat. Majelis ilmu yang dimana di dalamnya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya